Tanya Buya, apakah siksa kubur bagian dari pembersih dosa sampai hari kiamat? Apabila sudah menjalani siksa kubur, apakah terbebas dari siksa kubur, siksa neraka? Syukron Buya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kita Allah Maha Kasih, Maha Kasih, tidak akan zalim kepada hambanya, pantang menyiksa hambanya 2 kali. Maka bukan saja siksa kubur, siapapun yang banyak dosa lalu dihukum di dunia, di akhirat tidak lagi dihukum. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Yang terpeleset dalam zina kemudian dirajam lalu meninggal dunia, maka hukuman zina tidak akan ditemukan lagi nanti di akhirat. Hukumannya ditegakkan oleh yang bertugas ataupun hukuman yang langsung dirasakan seperti sakit. Ada orang berdosa dan berdosa lalu Allah beri sakit, maka sesungguhnya sakit itu penghapus dosa. Maka yang sakit kalau sadar makna ini akan menjadi ringan itu sakit. Sebab kalau dibayangkan dengan pedihnya siksa neraka, maka sakit seperti apapun sakitnya di dunia tidak ada apa-apanya. Begitu juga seorang hamba yang sudah disiksa di alam barzah, jika memang urusannya selesai, ya tidak akan ada lagi siksa nanti di akhirat. Tapi kalau dosanya banyak banget, apalagi menyekutukan Allah, ya di alam barzah dosa, hukuman, nanti di alam barzah di akhirat juga dihukum lagi di neraka. Karena memang tidak diampuni dia. Tapi kalau dosa-dosa yang diampuni oleh Allah, itu adalah bagian penghapus. Bagian penghapus. Jadi seperti itu. Jadi Allah tidak akan menyiksa lagi setelah itu. Apa yang kita inginkan? Semoga Allah menjauhkan kita dari hukuman di dunia, hukuman di alam barzah, dan hukuman di akhir. Dengan pengampunan langsung dari Allah bisa. Allah bisa saja membebaskan hambanya yang berdosa tanpa dihukum. Allah Rahman Rahim. Ada. Tanpa syarat. Cukup beristighfar lalu diampuni oleh Allah. Cuman ada bagian hamba yang tidak cukup dengan istighfar, ya dah dikasih oleh Allah sakit. Mungkin dia istighfarnya sudah banyak, kenapa kok sakit? Ingat, tidak ada sesuatu yang tampak sebagai siksa yang Allah berikan di dunia, bukan di akhirat dan alam barzah. Yang dirasakan oleh seorang hamba beriman di dunia, yang tampak sebagai siksa, kecuali sesungguhnya itu adalah, mungkin ini yang pertama adalah pengampunan dari dosa. Yang kedua mungkin dosanya sudah habis. Yang kedua pengangkatan derajat yang tinggi, dan dia menambah derajat tinggi. Yang ketiga adalah Allah akan siapkan pahala yang banyak nanti di akhirat. Artinya apa? Selagi di dunia, apapun yang ditimpakan seorang oleh Allah kepada hambanya dari ketidakbaikan, sakit dan sebagainya, sesungguhnya satu daripada 3 tersebut. Maka jangan banyak bergundah. Seandainya sakit, karena Allah tidak ingin menyiksa hamba tersebut di akhirat, atau karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Di alam barzah pun demikian. Siksa yang Allah berikan di alam barzah untuk mengurangi, bahkan bisa saja habis. Tapi jangan ngentengin, ya sudahlah aku pengen disiksa di alam barzah saja. Oh tidak, di dunia pun kita tidak pengen disiksa, apalagi di alam barzah, mengerikan. Karena ada hamba yang diampuni oleh Allah, yang dosanya gede diampuni, kalau sudah diampuni tidak akan dilihat dosa itu. Maka hamba Allah seperti babnya hari ini, bab istighfar, maka banyaklah memohon ampun kepada Allah. Jangan menunggu siksa sekecil apapun. Siksa Allah adalah murka Allah, dan dimurkai oleh Allah adalah suatu hal yang amat berat. Sehingga kita tergolong orang yang berdosa. Semoga bukan tidak berdosa, semoga dijauhkan dari dosa. Yang tidak berdosa hanya Nabi. Tidak pantas kita mengatakan kita bukan orang maksum. Yang maksum hanya Nabi. Kita yang pernah berdosa semoga dijauhkan oleh Allah dari dosa, dan dosa kita diampuni. Sehingga tidak lagi ditanya di alam barzah, tidak lagi tampak di alam barzah, dan tidak membebani perjalanan kita di padang mahsyar, dan tidak merepotkan kita waktu nyebrang Shiratal Mustaqim. Bahkan kita pengen perjalanannya dah tanpa hisab, dan menyeberang sirat seperti kilat masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini,
Jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.